Arumi, apa kau juga menyukainya? Rasa cemburu di hatiku masih lebih dominan, menutupi rasa rindu buat anakku. Iya, tak ingin tergores luka lebih dalam. Rasanya aku tak mau berlama-lama di satu ruangan dengan mereka. Apalagi sedari tadi papa mertua bagaikan tak menganggapku ada. Beliau hanya berbagi ceritanya dengan lelaki yang dianggap pantas untuk Arumi itu. Sedikit menggendong Alif dalam pelukanku dan mengajaknya bermain. Setelah itu aku pun langsung berpamitan untuk segera pulang. Biar saja kau dapat merebut hati papa mertuaku. Tapi tidak dengan Arumi. Dia masih istriku, dan aku akan membawanya pulang bersamaku. Ku genggam jemari tangan itu, dan memastikannya ikut denganku sampai masuk ke dalam mobil. Namun, sepanjang perjalanan, tak kutemui lagi senyum ceria di wajahnya seperti yang kulihat tadi saat di rumah mama. Kenapa? Apa karena aku mengajaknya pulang? Atau karena aku tak lagi menyenangkan untuknya? Mi, mau mampir di toko kue langganan kita nggak? Tanyaku memecah keheningan, di sela-sela konsentrasinya yang sedang menyetir. Boleh mas, ayo. Jawabnya setuju dan membelokkan mobil ke arah toko kue yang kami tuju. Kami pun mampir untuk sedikit mencicipi dan kemudian membungkus beberapa macam-macam sebagai stok cemilan di rumah. Dari sebelum menikah, ini adalah toko kue favorit buat aku dan Arumi. Dia selalu senang sekali setiap aku ajak ke sini. Tapi, tidak untuk hari ini. Raut wajahnya terpancarkan rasa lelah yang begitu dalam. Sedikit kantung mata, menghiasi wajah itu karena kurangnya waktu tidur. Terkadang ia harus bangun lebih pagi untuk berangkat bekerja. Dan pulang lebih larut karena harus mampir ke rumah mama untuk melihat anak kami Alif. Aku sedikit tersenyum dan merangkul bahunya mencoba mentransfer sedikit energi untuknya. Andai kakiku tidak cedera, pasti aku bisa menyetir untuknya. Hari ini ia tertidur dengan membelakangiku, padahal aku ingin sekali menatap wajah itu. Ingin sekali, wajah itu terlelap dalam pelukanku seperti dulu. Aneh, aku begitu merindukannya, padahal kami selalu bersama setiap hari. Aku merasa ia begitu jauh, padahal kini jarak raga kami begitu dekat. Dan pagi ini seperti biasa, sebelum berangkat kerja, kami sarapan bersama di meja makan. Terlihat makanannya tersisa banyak, tapi ia harus menyudahi aktivitas makannya, karena ada urusan kantor yang ia harus didahulukan daripada urusan perut. Aku menatapnya iba. Dengan satu tangan ia memegang ponsel yang diletakkannya di dekat telinga, dan satu tangan lagi memegang sendok untuk menyuapi makanan ke dalam mulut. Dengan tergesa-gesa ia segera berdiri dari kursi dan berjalan menyambar kunci mobil. Tak lupa sebelum pergi ia mencium punggung tanganku. Sebenarnya bukan kewajibannya untuk bekerja mencari nafkah, itu tugasku. Tapi, sudah lebih dari sebulan ini aku tak bisa masuk kantor. Belum juga karena masalah-masalah kemarin yang membuat pekerjaanku banyak yang terbengkalai. Akhirnya, aku harus merelakan jabatanku untuk digantikan oleh orang lain. Perusahaan tidak memecatku, mereka tidak sejahat itu. Hanya saja posisiku yang diturunkan menjadi karyawan biasa. Dan untuk pengeluaran hidup kami, yang sudah terbiasa bergantung dengan gajiku yang besar, tentu dengan penurunan jabatanku kini, semuanya tidak akan cukup. Apalagi ditambah sekarang kami sudah memiliki buah hati. Yang pastinya secara hukum ekonomi pengeluaran kami pun tambah banyak. Mama papa mertuaku memang bisa saja membantu kami dalam segi ekonomi, tapi aku bukan tipe laki-laki yang suka menyusahkan orang tua. Mau tidak mau sebagai istri, Arumi pun harus turut ikut membantuku untuk mencari nafkah. Setelah memastikan Arumi telah berangkat ke kantor, aku pun segera bersiap diri untuk mengunjungi Alif. Entahlah semalam aku terus terbayang oleh wajah kecil yang lucu itu. Seperti kemarin,
hari ini pun aku sengaja tidak memberitahu mereka kalau aku akan datang ke sana. Bukan karena kehadiran laki-laki itu, tapi aku juga tak mau kalau mama jadi ikutan khawatir tentang kesehatanku. Syukurlah akhir-akhir ini pun kakiku sudah lebih membaik. Walaupun masih sedikit pincang, tapi setidaknya aku sudah tak butuh alat bantu buat berjalan lagi. Setelah taksi yang kutumpangi berhenti di depan rumah mama, aku pun turun dari mobil dan berjalan masuk ke arah gerbang. Terpampang sebuah mobil merah yang terparkir halaman rumah itu. Kenapa mobil Arumi ada di sini? Apakah ia tak jadi berangkat ke kantor? Atau apakah Alif tiba-tiba sakit? Segera ku percepat langkah kakiku untuk masuk ke dalam rumah itu walaupun terasa sedikit nyeri. 3 kali menekan bel, akhirnya pintu rumah itu pun dibuka. Terlihat Arumi sedikit terkejut akan kedatanganku. Loh Mas, Aku tersenyum ramah padanya. Dan, sepertinya aku bukan orang yang mereka harapkan untuk datang kemari. Entah siapa yang sedang mereka tunggu, namun, di meja makan kulihat sudah tersedia beragam makanan. Aku tak tahu apa yang sedang mereka bahas, tapi, semua terdiam ketika melihat kedatanganku. Sedikit mencairkan suasana, aku meminta Alif dari gendongan mama untuk ku gendong. Ku peluk anak itu, ku timang-timang dan ku kecup anak semata wayangku itu. Dalam hati 1000 ungkapan maaf ku ucapkan untuknya. Maafkan papa, tak bisa bertahan lebih jauh lagi, gumamku dalam hati. Ku rasakan sesak dalam dada, hingga rasanya air mataku ingin keluar. Setelah ku kembalikan Alif ke dalam pangkuan mama, aku berdiri dan menghela nafas panjang. Dalam hati aku berdoa semoga ini pilihan terbaik untukku dan Arumi. Arumi, mulai hari ini, kau tak perlu lagi pulang dan mengurusiku. maksud kamu apa Mas? Mulai sekarang, kamu boleh berhenti menjadi istriku. Mas, apa yang kamu bicarakan? Iya, mulai sekarang, aku talak kamu, dan ku kembalikan kamu kepada kedua orang tuamu. Mas, kamu sadar apa yang kamu ucapkan? Iya, aku sadar, mulai kini kita resmi bercerai. Aku salah apa Mas? Kamu nggak salah Mi, aku yang salah karena tak bisa bahagiain kamu. Mas, jaga ucapan kamu. Semua orang nampak terdiam dengan keputusanku. Aku juga tak tahu bagaimana aku bisa bertahan hidup tanpanya di sisiku. Tapi aku lebih tak bisa bertahan hidup kalau tak bisa melihat ia tersenyum lagi. Setelah mengatakan itu, kakiku langsung melangkah dan pergi berlalu meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulunya aku datang untuk memintanya kepada kedua orang tuanya, kini di rumah itu juga aku kembali untuk mengembalikannya. Semua bukan karena aku sudah tak mencintainya lagi. Perasaanku padanya masih sama seperti dulu saat aku meminangnya. Bukan juga karena kehadiran lelaki itu. Tapi lebih karena aku menyadari, kehadiranku sudah tak bisa membahagiakannya lagi. Bukankah tujuan pernikahan itu untuk mencapai kebahagiaan satu sama lain? Lalu bagaimana jika salah satu dari kami tak bisa berbahagia? Apakah ini masih disebut sebuah pernikahan? Awalnya, aku sedikit ragu pada diriku. Dari mana aku mendapatkan keberanian untuk mengatakan hal itu? Tapi di sisi lain, ada perasaan yang lega di dalam dada ini. Iya, tak semua yang kita sayangi harus kita miliki. Terkadang justru kita harus lebih ikhlas untuk berkorban demi orang yang kita cintai. Tak ada hal besar yang bisa aku berikan untuknya selain perceraian. Mungkin awalnya dia juga akan merasakan sakit, tapi aku percaya, setelah ini ia bisa menjemput kebahagiaannya sendiri. Dan hari ini, aku membuktikan ucapanku yang kemarin.
Hari ini aku mendatangi kantor pengadilan agama untuk mendaftarkan perceraianku dengan Arumi. Semua harta yang kami dapat bersama, rumah, mobil, tabungan, semuanya ku berikan atas namanya. Bahkan untuk hak asuh Alif sepenuhnya keserahkan padanya. Biarlah aku yang pergi, aku akan memulai semuanya dari awal lagi. Mungkin aku dan Arumi hanya ditakdirkan untuk berjodoh sesaat, bukan untuk selamanya. Entah kedepannya seperti apa, mungkin dia akan menikah lagi dengan laki-laki yang dia cintai. Atau mungkin juga dia akan menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Semuanya kupasrahkan kepada Yang Maha Menciptakan. Dan tak lupa ku doakan kebahagiaan untuknya. Ini bukan sebuah perpisahan, kami hanya mengakhiri pernikahan kami, bukan untuk saling menjauhi satu sama lain. Ya, kami masih harus tetap bekerja sama untuk membesarkan Alif. Walaupun dengan status yang kini berbeda. Lewat kejadian ini, banyak pelajaran hidup yang bisa kupetik. Salah satunya waktu berharga bersama keluarga. Iya, semuanya terasa begitu cepat, semuanya terasa begitu singkat. Ingin ku menyesali semuanya, tapi kurasa itu akan sia-sia. Setidaknya lewat penyesalan, bisa membuatku paham, ada hal-hal yang tak bisa kita ulangi lagi. Atau takkan mungkin terjadi kedua kali dalam hidup kita.